Oke teman-teman, gue sini akan bahas tentang atau menjelaskan alur kode yang gue buat di sini ya. Di sini penting banget untuk dipahamin fungsi utama selain fungsi sorting, itu ada compare values function. Nah, si compare values function ini menyediakan 4 parameter untuk diisi ya, untuk diinputkan. Parameter pertama A, parameter kedua B, parameter ketiga key dan order. Parameter AB itu fungsinya adalah untuk diisikan dengan nilai yang akan dibandingkan, objek yang akan dibandingkan, array yang akan dibandingkan gitu loh. Nah, key itu adalah kunci. Kita ingin membandingkan atau membandingkan itu dengan apa? Expired, name, atau price, atau quantity atau kuantitas. Lalu order, kita mau mengurutkan itu low to high atau high to low, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah gitu. Lalu kita mendefinisikan suatu dua variabel, berarti value A dan value B. Lalu di sini kita membuat if statement dengan switch case. Switch case itu sama dengan if statementnya. Yang gini bacanya. Jika key itu sama dengan expiry, maka value A itu diisi dengan new date, diisi dengan product expired, dan value B juga diisi dengan B product expired. Sama kayak price sama quantity juga. Jika si user ini atau compare values itu diisi key yang berbeda daripada yang sudah ditentukan, maka akan masuk ke default. Maka akan memunculkan throw new error dengan kata pesan kunci sorting tidak valid. Oke. Lalu masuk ke logika perbandingan nih. Order, apakah order itu ascending? Ya, dari kita tahu order itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah, kita cek lagi nih, if value A kurang dari value B, return min 1. Jika value A itu kurang dari value B, maka kita ke belakangin. Kan min 1 kan dari ke kiri tuh, kalau min 1. Value A itu ke kiri gitu. Ke kiriin. Jika value A itu lebih besar daripada value B, maka return 1, berarti ke kanan. Jika kedua nilai itu sama, maka return 0. Di sini. Descending. Jika bukan ascending, berarti descending. Nah, descending berarti kebalikannya daripada si ascending. Oke. Gua asumsikan kalian tuh udah paham ya tentang function compare values. Lalu kita akan membahas tentang function bubble sort. Oke, function bubble sort nih, teman. Kita akan bahas tentang function bubble sort. Bubble sort itu di sini itu memerlukan 4 parameter. Ya, 3 parameter, sorry. 3 parameter. Parameter pertama itu array, kedua itu key, ketiga itu adalah order atau pengurutan berdasarkan apa gitu. Lalu di sini kita mendefinisikan konstanta dengan n sebagai dan mengisi nilainya dengan length atau panjang dari array tersebut diambil 1, karena yang kita tahu panjang dari array tersebut itu mengembalikan nilai sesuai jumlah elemen, bukan panjang indeksnya, yang diambil. Makanya kita ambil 1 sebagai menyesuaikan saja gitu loh. Jadi contoh itu misalkan kita punya array ini 4 nih. Kita punya array 4 nih, data 4, n 4 nih. Nah, kan kalau array itu kan indeks itu kan dimulai dari 0, maka kita ambil 1, lebih mempermudah, jadi 3 dong. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 4 dong. Nah, kita masuk ke perulangan pertama. Perulangan di luar, outer loop. For let i sama dengan 0, jika i itu masih kurang n itu yang kita tahu tadi 3 ya, maka i plus plus i itu ditambahkan, masuk ke perulangan kedua. Masih di i itu masih 0 nih. For let j sama dengan 0, selama j itu masih kurang dengan n diambil 1, berarti 3 diambil 1 adalah 2, berarti 0, 1, 2, 3. Berarti j ini akan berulang selama 3 kali dalam iterasi ke 1. Paham mungkin? Nah, baru masuk ke if statement. If compare values, jika array j, nah kita masukin nih array j dengan array j plus 1. Maksudnya gimana array j plus 1 gini? Misalkan array j itu kan di sini kan j-nya tuh 0 ya. Masih 0 nih. J itu masih 0. Nah, jadi masih 0 nih. Nah,
array J itu di sini 2 karena J itu 0. Ya berarti 2 dong. 2 J plus 1 berarti 0 plus 1. Berarti apa? 1 kan? Nah, dibanding ini 2 sama 7 itu misalnya kita pakai ascending nih. 2 sama 7. 2 apakah lebih kecil dari 7? Lebih kecil. Oke, berarti tidak usah di swap. Berarti if statement ini tidak dijalanin. If statement ini ya, yang di sini nih. Oke. Berarti iterasi pertama itu masih 278. Bentar, salah gua.